Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Junior dengan NIM D03225520. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini adalah untuk mereview film yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap dalam memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Wawasan Sosial dan Budaya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap yang dirilis pada tahun 2012, di mana tempat atau lokasi syuting di Toba atau Danau Toba, Sumatera Utara, berlatarkan suku Batak, dan adapun nama tokonya yaitu yang pertama ada Pak Dung Purba atau bapak dari keempat anak yang akan saya ceritakan dalam film ini. Kemudian ada sang istri yaitu Bu Dungu, yaitu ibu dari keempat anak, dan ada anak pertama yaitu Doma Purba sebagai pegawai BUMN yang bekerja di Bandung. Kemudian ada anak kedua yaitu Sarma Purba yang bekerja sebagai PNS di Toba atau dia bersama dengan kedua ibunya. Dan yang anak ketiga itu ada Gabe Purba, yaitu seorang pelawak, dia bertempatan di Jakarta tempatnya. Kemudian anak keempat itu ada Sahat Purba. Anak keempat ini adalah seorang wira swasta yang bekerja di Jogja. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dalam film ini ada 4 bersaudara. Nah, anak pertama di film ini itu ingin menikah dengan suku Sunda dan dilarang keras sama orang tuanya karena melanggar adat. Dalam suku Batak, adatnya harus berpasangan sama suku Batak juga, agar marganya dapat terus berlanjut. Anak kedua perempuan, dia adalah seorang PNS di kecamatan setempat, sedangkan anak ketiga bekerja sebagai pelawak dan orang tuanya tidak setuju dikarenakan dia lulusan hukum dan orang tuanya berharap dia bisa jadi pengacara hebat seperti Hotman Paris. Dan yang keempat itu, anak keempat telah nyaman untuk merantau di Jogja bekerja dan sudah tidak ingin pulang. Cerita berawal di mana ketiga anak lelaki ini mereka tidak ingin pulang ke rumah dan cara yang dibuat orang tuanya agar mereka ingin pulang ke rumah kembali adalah dengan cara berpura-pura cerai. Dan rencana mereka berhasil untuk membuat mereka pulang, di mana akan diadakan pesta adat bernama Sulung Sulung Papoku, di mana tujuan diadakannya adat ini untuk orang yang telah menikah dan memiliki anak. Diadakannya adat ini, semua anaknya harus serta turut hadir dalam acara. Setelah tibanya ketiga anak lelaki yang merantau ini di rumah, masalah drama perceraian kedua orang tua mereka terus berlanjut dan mengajak orang tua mereka untuk pergi ke tempat wisata yaitu Danau Toba di Bukit Holang, berharap mereka bisa rujuk kembali. Ini dia dalam perjalanan, dan ini dia pada saat mendaki Gunung Toba di Bukit Holbung. Baik, alih-alih mereka bisa rujuk, masalah baru timbul di mana ayah mereka menyinggung soal ketiga anak lelakinya yang merantau dan tak ingin pulang, juga tak taat dan tak mau menuruti adat. Bagi suku Batak, harta itu bukan cuma uang, tapi keturunan. Pada malam harinya, anak pertama dan kedua sedang bercerita menyangkut ketiga anak lelaki ini selalu bertengkar dan tak akur sama ayahnya. Si anak pertama pun menjelaskan bahwa sedari kecil mereka tak pernah melihat kasih sayang seorang ayah, mereka menyayangi sesama laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuannya, dia sangat sayang, sehingga ketiga anak lelaki ini atau ketiga saudara ini tidak juga tahu cara menyayangi satu sama lain. Jadi keturunan dari ayahnya, teman-teman. Nah, keesokan harinya, tibalah perayaan adat dilakukan, dan akibat lama di perantauan, ketiga anak lelaki ini tak tahu dengan adat dan bahasa asli setempat yang sedang dilaksanakan. Setelah perayaan adat itu pun, dan si bapak membahas ketiga anaknya yang terlalu lama di perantauan hingga lupa sama adat, dan itu membuat hati sang bapak kecewa.
hingga terjadilah cekcok antara sang anak dan bapak, yang dimana bapak tidak menerima dengan pekerjaan yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan bapaknya, yang juga dimana sang anak tunggal yang ingin menikah dengan suku Sunda yang sangat dilarang oleh bapaknya karena melanggar suku dan adat. Kemudian, untuk si bungsu dilarang merantau dan harus mencari kerja di rumah karena harta warisan dan rumah akan diserahkan nantinya ke anak bungsu. Singkat cerita, jalan keluar tak kunjung datang hingga mereka memutuskan untuk kembali ke perantauan yang disebabkan karena kesibukan dari pekerjaan mereka masing-masing yang harus dilanjutkan, karena jika tidak, mereka harus membayar denda penalti yang cukup besar. Sang bapak pun marah karena tidak ada satupun dari anaknya yang ingin mendengar perintah atau arahan dari sang bapak, dan cekcok pun tak terhindarkan. Mereka menganggap sang bapak egois karena ingin selalu dituruti apa kemauannya, sedangkan mereka telah besar dan ingin bebas juga, punya tujuan hidup sendiri, bukan diatur lagi sama bapak. Hingga sang ibu pun turun tangan, dimana ini dia pada saat ini anak pertama yang sedang bertengkar sama bapaknya, dan ini anak ketiga, ini anak keempat, dan ini ibunya. Hingga sang ibu turun tangan dan juga memarahi bapak yang selalu bersikap egois terhadap sang anak, dan ibu pun juga mengakui kebohongan perceraian yang ingin mereka lakukan, hingga membuat sang anak merasa sangat tertipu dan kecewa. Tangis pun tak terbendung melihat kelakuan dari kedua orang tua mereka. Dan ketiga saudara lelaki itu menyalahkan anak perempuan yang juga ikut berbohong karena telah mengetahui semuanya sejak awal dan berpura-pura. Dan isi hati anak perempuan ini pun terungkap, di mana dia juga ingin merantau sama seperti saudara laki-lakinya, tetapi dilarang keras oleh bapak. Karena tugas anak perempuan adalah menetap di rumah, membantu kegiatan ibu di rumah, dan sebelumnya perempuan ini juga pernah pacaran, namun putus lantaran sang ayah tidak menerima karena dia dari suku Jawa. Dan cita-citanya yang harus ia pendam yang ingin menjadi chef, bukan seorang PNS, tapi terlahan oleh orang tuanya karena keinginan orang tuanya dia harus menjadi seorang PNS. Setelah sang ibu mengetahui kelakuan suaminya selama ini terhadap anaknya, ibu pun serius untuk benar-benar mengajak bercerai dan meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya. Setelah beberapa hari berlalu, si bapak sangat merasa kesepian hingga menyesali perbuatannya dan mengajak keluarga besarnya mengunjungi kediaman rumah orang tua dari tempat kediaman sang istri tinggal sesuai adat Batak untuk meminta maaf dan mengajak istri pulang. Tetapi sang istri menolak. Dia ingin pulang ke rumah kalau anak-anaknya turut ikut menjemput dia untuk pulang. Hingga akhirnya bapak mengunjungi semua anaknya satu persatu di perantauan dan meminta maaf atas kelakuan dari bapak selama ini dan mengajak mereka untuk pulang menjemput ibu mereka. Sampailah kita di akhir film, di mana bapak menjemput ibu bersama anak lelakinya yang tinggal di perantauan, dan akhirnya ibu ikut pulang dan mereka kembali rukun serta hidup bahagia bersama-sama. Dan film pun berakhir happy ending. Baiklah, kesimpulan dari film ini adalah mengangkut suku, budaya, dan adat Batak. Namun, pelajaran atau makna yang bisa kita ambil dari film ini sangatlah berharga, yaitu mengenai pentingnya kebersamaan bersama keluarga. Dari film ini, ada kutipan berbahasa Batak yang disisipkan, yang berbunyi, "Dang boe mambahe jolma sonang, unang susahi rohana," yang berarti, kalau tak bisa kita buat orang bahagia, setidaknya jangan sakiti hatinya. Baiklah, dari film ini yang telah kita bahas, ada beberapa kriteria yang wajib masuk di dalam film yang ditentukan untuk kita review.
Dan film Ngeri-Ngeri Sedap ini telah memenuhi persyaratan kriteria yang wajib ada di dalam tugas wawasan sosial budaya film yang ingin kita review, yaitu yang pertama, peraturan adat istiadat. Kemudian yang kedua, harga diri atau perbedaan dalam argumen atau pendirian. Yang ketiga itu ada keanekaragaman. Dan yang keempat, warisan leluhur. Yang kelima, sosial dalam tingkah laku masyarakat. Dan yang keenam, kebersamaan budaya dan bahasa daerah. Baik, sekian dari hasil review film saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya teman-teman semua juga bisa dapat menikmati dan menonton film Ngeri-Ngeri Sedap ini karena sangat bagus untuk kita sebagai anak muda, apalagi kita sebagai anak muda yang di perantauan yang jauh dari orang tua. Dengan menonton film ini banyak hikmah dan arti penting yang dapat kita petik dari film ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.